Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di antaranya ada sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Satu di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Romawi, Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bisa kita dapatkan dalam riwayat Muslim nomor ke-3005. Hadis yang sangat panjang, hadis yang berkisah tentang Ashabul Ukhdud. Satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala angkat dalam satu surat di juz 30, yaitu surat Al-Buruj, dan juga diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya riwayat Muslim nomor 3005. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana malikun fi man kana qablakum." Rasulullah mengawali ceritanya dengan sebuah kisah. Dulu, sebelum kalian, sabda Rasulullah di depan para sahabat, ada seorang raja yang hidup, wa kana lahu sahir. Dan sang raja ini dia memiliki tukang sihir. Seolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan kepada para sahabatnya bahwa di antara kebiasaan raja, dia selalu memelihara tukang sihir. Agar masyarakat tertipu, agar masyarakat bisa tunduk kepada kekuasaan sang raja, maka raja harus memiliki tukang sihir. Fir'aun memiliki tukang sihir. Raja ini memiliki tukang sihir. Seolah tukang sihir dan raja di masa lalu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang satu dengan kekuasaannya, yang satu dengan sihirnya, sama-sama berkolaborasi, saling membantu untuk menundukkan atas kekuasaan raja tadi. Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Sang penyihir tinggal di dalam istana. Kemudian kata sang penyihir kepada raja, "Wahai raja, qad kabirtu. Usiaku sudah menua dan saya ingin memiliki generasi pelanjut, generasi penerus. Tolong carikan untukku seorang anak muda, generasi muda yang akan saya ajarkan sihir ini sehingga engkau masih tetap memiliki tukang sihir yang ilmunya sama seperti saya." Akhirnya sang raja kemudian membuat sayembara. Dicarilah generasi muda yang berprestasi untuk menjadi pelanjut tukang sihir. Muncullah seorang pemuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut namanya. Rasulullah hanya menyebut ghulam. Usianya masih di bawah 20 tahun, teenagers, ghulam, anak kecil, generasi muda. Muncullah sang ghulam, anak kecil ini yang menjadi pemenang sayembara tersebut, direkrut untuk menjadi muridnya tukang sihir tadi. Hari berganti, waktu berlalu, anak muda ini belajar sihir kepada tukang sihir tersebut. Anak muda ini tidak tinggal di istana. Anak muda ini pulang pergi dari rumahnya menuju istana. Di tengah perjalanan dari rumah menuju istana, sang anak muda tadi melewati tempat tinggalnya seorang rahib. Ketika akan pergi menuju istana, anak muda tadi berhenti di tempat tinggalnya rahib, kemudian ikut mendengarkan petuah dari sang rahib tadi. Sehingga datang ke istana dalam kondisi terlambat, dan tukang sihir memukul anak muda tadi karena keterlambatannya. Pulang dari istana, anak muda tadi kembali lagi kepada sang rahib, mendengarkan petuah dan nasihatnya, pulang ke rumahnya dalam kondisi terlambat. Di rumah dipukuli karena keterlambatannya. Di rumah dipukuli, di istana dipukuli. Di rumah dipukul, di istana dipukul. Di rumah dipukul, di istana dipukul. Sampai akhirnya anak muda tadi curhat kepada sang rahib. "Saya selalu dipukul di rumah dan saya selalu dipukul di istana oleh tukang sihir." Apa kata rahib? "Kalau engkau memang khawatir dengan tukang sihir, sampaikan saja kalau di rumah ada alasan, kalau di rumah keluarga saya menghalangi, dan kalau misalkan engkau di rumah dipukuli, sampaikan saja kalau tukang sihir menghalangi." Akhirnya anak muda tadi terbebas. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang anak muda dia sudah mulai berani curhat kepada sang rahib, itu tanda sang rahib berhasil meraih hati anak muda tadi. Tukang sihir tidak berhasil meraih anak muda tadi karena tukang sihir melakukan pendidikannya dengan kekerasan.
Anak muda tadi lebih percaya kepada rahib. Apa yang terjadi di istana dan apa yang terjadi di rumah diceritakannya bukan kepada tukang sihir, tapi diceritakannya kepada rahib tadi. Akhirnya anak muda ini punya dua ilmu. Satu ilmu tukang sihir dan satu ilmu rahib. Semakin hari ilmunya semakin meningkat, sihirnya semakin meningkat, dan ilmu agamanya dari rahib, dari sang rahib juga semakin meningkat. Singkat cerita, anak muda ini berada di persimpangan jalan. Ilmu mana yang akan dia perdalam, karena dua-duanya ilmunya berada pada kondisi 180 derajat yang berbeda. Ilmu sihir atau ilmu agama. Rahib, dia menginginkan generasi pelanjut karena sang rahib usianya juga sudah tua. Tukang sihir juga menginginkan generasi pelanjut karena usianya sudah tua. Maka ini adalah pertarungan antara generasi tua untuk merebut siapa generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan mereka. Apakah tukang sihir yang berhasil merebut generasi muda, ataukah rahib yang berhasil merebut hati generasi muda? Akhirnya anak muda tadi mengalami kegalauan. Ilmu mana yang harus saya teruskan? Ilmu mana yang harus saya perdalam? Ilmu sihir? Kalau saya meneruskan ilmu sihir, maka saya akan tinggal di istana dengan berbagai macam fasilitas dan kemewahan. Tapi kalau saya melanjutkan ilmunya rahib, maka saya mungkin akan kehilangan kesempatan untuk tinggal di istana. Akhirnya pada suatu hari, ketika anak muda tadi pergi berjalan menuju istana, di tengah perjalanan dia melihat orang-orang sedang berdiri, berhenti. Mereka tidak berani untuk mengambil air di salah satu mata air, karena ada hewan buas yang sedang tinggal, yang sedang minum di mata air tersebut. Orang-orang tidak berani maju, orang-orang tidak berani mengusir. Akhirnya kata anak muda tadi, al-yaum a'lam ar-rahib afdal amis sahir. Hari ini akan saya buktikan siapa yang paling afdal, siapa yang paling hebat, siapa yang paling benar, dan siapa yang paling diridhoi oleh Allah. Apakah rahib ataukah tukang sihir? Apa yang dilakukan anak muda tadi? Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita berada dalam kegalauan mana yang benar dan mana yang salah, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh anak muda ini. Di saat kita galau mana yang mengajarkan kebenaran dan mana yang tidak mengajarkan kebenaran, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh anak muda ini, dan Allah pasti akan memberikan bimbingannya. Apa yang dilakukan oleh anak muda? Dia ambil batu, kemudian dia berkata, ya Allah, seandainya ajaran rahib itu lebih engkau ridhai, maka bantu saya untuk memusnahkan, untuk membunuh hewan tersebut agar orang-orang mereka bisa mengambil air. Apa yang dilakukan si anak muda? Anak muda tadi minta kepada Allah, ya Allah, saya akan membantu orang lain, dan kalau memang dengan membantu orang lain ini dengan jalan yang dilakukan oleh rahib, ajaran yang engkau ajarkan kepada rahib ini lebih engkau ridhai, maka tolong bantu saya. Tolong tunjukkan kalau ajaran rahib ini memang lebih baik. Tapi kalau tidak, saya akan gunakan jurus sihirnya yang diajarkan oleh tukang sihir. Anak muda tadi memulai dengan ilmu yang diajarkan oleh rahib. Ya Allah, seandainya engkau meridhai ajaran rahib ini, maka tolong bunuh hewan buas tersebut dengan batu ini. Bismillah. Dilempar batu tersebut sampai akhirnya batu masuk ke dalam mulut hewan buas tadi dan akhirnya mati. Yang dilakukan oleh anak muda tadi adalah saat anak muda tadi galau mana yang benar, maka biarkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk dengan cara bantu orang lain. Dengan membantu orang lain, Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan petunjuk mana yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tukang sihir atau ajaran rahib. Dan anak muda tadi menggunakan ajaran rahib, dan akhirnya ajaran rahib berhasil untuk membantu orang. Akhirnya hewan buas tadi terbunuh. Kata anak muda tadi, al-yaum, mulai hari ini saya percaya kalau ajaran rahib itu lebih benar. Singkat cerita, anak muda tadi sudah tidak datang lagi ke tukang sihir. Lalu ditanya oleh sang raja, kenapa anda tidak pernah datang lagi ke tukang sihir? Kata anak muda tadi, dari mana ajaran yang kau miliki ini? Karena tidak tahan, akhirnya kata Jalisul Malik, saya dapat informasi, saya dapat ajaran ini dari seorang anak kecil, ghulam, yang dulu dia diajarkan oleh tukang sihir kita. Dipanggil ghulam tadi. Ai bunai, anakku, laqad balagha minas sihri ma balagh. Engkau sudah punya kekuatan sihir yang luar biasa.
Raja berkata di depan anak muda tadi, kekuatan sihirmu sudah luar biasa, engkau sudah mulai bisa menyembuhkan orang-orang. Apa kata anak muda tadi? Tuan Raja, mohon maaf, yang saya lakukan bukanlah sihir. Saya tidak menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan sang raja. Akhirnya raja memerintahkan untuk menyiksa anak muda tadi. Disiksa, sampai akhirnya kata raja, siapa yang mengajarkan engkau? Engkau sudah kami biayai untuk belajar sihir, engkau sekarang malah mengajarkan ajaran yang lain. Engkau malah mengajarkan ada Tuhan yang lain. Siapa yang mengajarkan engkau? Kata anak muda tadi, yang mengajarkan saya adalah seorang rahib. Dipanggillah sang rahib. Jalisul Malik, kawannya raja, ghulam, anak muda, dan rahib. Dihadapkan semuanya di depan sang raja. Kemudian ditanya, wahai rahib, kalau engkau tidak kembali kepada agama nenek moyang, kalau engkau tidak meninggalkan keyakinanmu, maka akan kami siksa. Akhirnya kata rahib, silakan saja. Karena bertahan sang rahib ini dalam keyakinannya, dipanggillah Al-Gojo sambil membawa mi'syar, gergaji. Rasulullah SAW katakan, fawada'a mi'syar fi mafraqi ra'sihi. Kemudian gergaji diletakkan di atas kepalanya dan dibelah badannya menjadi dua di depan Jalisul Malik, di depan kawannya raja, dan di depan anak muda tadi. Apa tujuannya? Ingin meneror keyakinan anak muda tadi. Kalau engkau tidak kembali kepada keyakinan sebelumnya, kalau engkau bertahan dalam keyakinanmu sekarang, maka engkau nasibnya akan sama seperti ini. Teror yang dilakukan oleh raja. Tapi sang rahib tegar. Meninggal dalam keyakinan, meninggal dalam tauhid, dan anak muda tadi melihat ketegaran sang rahib, tegar. Kemudian yang kedua dipanggil, Jalisul Malik. Diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian dibelah dan meninggal. Teror yang dilakukan di depan anak muda tadi, apa yang terjadi kepada anak muda? Saya tetap di atas keyakinan ini. Akhirnya, raja memerintahkan kepada pasukannya, tolong bawa anak muda ini, tolong bawa pergi dia ke atas gunung. Kenapa anak muda tadi tidak dibunuh persis di depan raja dan di dalam istana? Karena anak muda ini dia sangat dicintai oleh masyarakat. Karena masyarakat sudah sangat tertolong dan sangat terbantu dengan anak muda tadi, yang sudah banyak memberikan Allah yang memberikan kesembuhan lewat anak muda tadi. Dikenal anak muda ini sebagai anak muda yang banyak menolong, sehingga raja tidak berani untuk membunuh anak muda tadi, khawatir masyarakat nanti rusuh. Apa yang dilakukan oleh penguasa tadi? Apa yang dilakukan oleh sang raja? Bawa anak muda ini pergi ke gunung. Jangan sampai ada yang melihat kalau dia mati di atas gunung. Kalau dia kembali kepada keyakinan kita, kalau dia kembali ke agama nenek moyang, biarkan dia kembali. Tapi kalau tidak, biarkan dia, lemparkan dia dari atas gunung. Nanti bisa dibuat beritanya di media, di info, di media, bahwa anak muda tadi kepleset di atas gunung, kemudian jatuh dari atas gunung. Mati seperti yang normal. Apa yang terjadi? Anak muda tadi dibawa oleh pasukan raja ke atas gunung, dan doa ini kemudian dibaca oleh anak muda tadi. Doa yang dibaca juga oleh Rasulullah SAW ketika dikejar, ketika Rasulullah SAW berada dalam ancaman kematian. Anak muda tadi berada dalam ancaman kematian, Rasulullah berada dalam ancaman kematian, membaca doa yang sama. Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Ya Allah, lindungi kami dari mereka dengan cara apapun yang engkau kehendaki. Allahumma kfinihim bima syi'ta, dengan apapun yang engkau kehendaki, dengan cara apapun yang engkau kehendaki. Naiklah anak muda tadi dengan pasukan kerajaan ke atas gunung. Tiba-tiba gunung kemudian bergetar dan berjatuhan semua pasukan kerajaan. Anak muda tadi kemudian selamat kembali ke kerajaan. Kata sang raja, aina ashabuk? Mana kawan-kawanmu? Raja tidak mengatakan, mana tentara saya? Tapi raja mengatakan, aina ashabuk? Mana sahabat-sahabatmu? Artinya, raja memerintahkan kepada pasukannya agar berperilaku seperti sahabatnya anak muda tadi. Agar orang-orang yang melihat ketika membawa anak muda tadi, orang-orang masyarakat akan melihat, oh ini sahabatnya anak muda. Tapi apa jadinya kalau misalkan anak muda tadi digiring oleh kemudian pasukan keamanan ke atas gunung? Orang-orang kemudian akan berpikir, matinya pasti gara-gara pasukan keamanan. Tetapi ketika pasukan kerajaan tadi berperan sebagai sahabatnya anak muda tadi dan meninggal, apa yang terjadi? Mungkin masyarakat juga akan menilai, oh anak muda tadi meninggal karena kepleset, kecelakaan, dan seterusnya.
Anak muda tadi kemudian kembali ke kerajaan. Kata raja, aina ashabuk? Di mana raja? Di mana sahabat-sahabatmu? Kata anak muda tadi, kafanihimullah. Allah mencukupkan saya dari mereka. Akhirnya dipanggil lagi pasukannya. Bawa anak muda ini ke atas laut, ke dalam lautan. Bawa anak muda ini ke tengah lautan. Kalau dia kembali dari agamanya, bawa dia pulang. Kalau tidak, lemparkan dia ke dalam lautan. Dibawa ke tengah lautan. Kemudian anak muda tadi membaca doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan apapun yang Engkau kehendaki. Lindungi saya dari mereka dengan apapun yang Engkau kehendaki. Dengan cara apapun yang Engkau kehendaki, sesungguhnya Engkau Maha berkehendak atas segala sesuatu. Muncullah angin, badai, kemudian terbalik perahu tadi, tenggelam semuanya, dan selamatlah anak muda tadi kembali ke kerajaan. Kata sang raja, aina ashabuk? Mana sahabat-sahabatmu? Kata anak muda tadi, kafanihimullah. Allah selamatkan saya dari mereka. Wahai raja, kalau engkau memang ingin membunuh saya, engkau tidak akan melakukannya kecuali engkau mengikuti apa yang saya perintahkan. Kata sang raja, apa yang engkau mau? Kata anak muda tadi, kalau engkau ingin membunuh saya, kumpulkan semua masyarakat di satu lapangan, kemudian salib saya, kemudian ambil panah dari anak panah milik saya, kemudian panah saya, namun sebelum kau panah saya, baca Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini, engkau akan bisa membunuh saya. Akhirnya dikumpulkanlah masyarakat. Kemudian di depan masyarakat, raja mengambil anak panah, dan sebelum memanah, raja membaca kalimat ini, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Meluncurlah anak panah tadi persis di pelipis anak muda tadi, dan meninggal. Apa yang terjadi? Tiba-tiba masyarakat mereka mengatakan, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sang raja semakin emosi. Tadinya yang dihadapi adalah anak muda, sekarang yang harus dihadapi adalah masyarakat banyak, yang keyakinannya semua sudah sama dengan keyakinan anak muda tadi. Sang raja semakin emosi, akhirnya kata raja, gali parit, bakar parit tersebut dengan api, dan siapapun yang tidak kembali kepada agama sebelumnya, keyakinan sebelumnya, masukkan mereka ke dalam parit. Maka digalilah parit di lorong-lorong, digalilah parit di sela-sela, digalilah parit di ganggang, digalilah parit di jalan-jalan, kemudian dibakar, dipanggil orang satu persatu. Ikut raja atau ikut anak muda? Ikut anak muda. La ilaha illallah. Didorong, dilempar, mati. Didorong, dilempar, mati. Didorong, dilempar, mati. Parit-parit ini dalam bahasa Arab disebutnya ukhdud. Ukhdud artinya parit. Sampai ada seorang ibu yang menggendong bayi. Sang ibu khawatir, sang ibu ragu, masuk ke dalam parit atau bertahan? Masuk ke dalam parit atau bertahan? Tiba-tiba bayinya berbicara, Ya ummah, wahai ibunda, innaki alal haq, engkau berada di atas kebenaran, fathbuti, tetap tegaklah. Sang ibu tadi melemparkan dirinya ke dalam api. Inilah kisah ashabul ukhdud. Turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Buruj. Wassama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, binasalah dan terlaknatlah mereka ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud, ashabul ukhdud adalah orang yang menggali parit dan menyalakan paritnya. An-nari dzatil waqud, yang paritnya berisi dengan api yang menyala-nyala dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, mereka duduk di samping parit tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan penyiksaan terhadap orang-orang beriman. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Mereka tidak menyiksa, mereka tidak menenggelamkan, mereka tidak memasukkan ke dalam parit, kecuali sebabnya hanya satu. Karena orang-orang tersebut mereka percaya La ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Keyakinan inilah yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam parit api. Inilah harga La ilaha illallah. Harga mempertahankan La ilaha illallah. Umat zaman dulu mereka sampai dibakar di dalam parit api. La ilaha illallah. Kemudian Allah mengatakan,
Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Siapapun yang memfitnah orang beriman, siapapun yang menyiksa orang beriman, siapapun yang menuduh orang beriman, siapapun yang menguji orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, hanya karena mereka mempertahankan keyakinan dan keimanannya, apa kata Allah? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, dan mereka tidak taubat, falahum adzabu jahannam, mereka diancam oleh Allah dengan azab neraka jahannam, walahum adzabul hariq, dan mereka diancam dengan azab yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kisah tentang orang-orang yang mempertahankan keyakinannya, kisah orang-orang yang mempertahankan keimanannya, dan kisah orang-orang yang ingin membasmi, memberangus orang-orang yang mempertahankan keimanannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertahan dalam keyakinan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertahan dengan kalimat La ilaha illallah. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan seseorang mengucapkan kalimat La ilaha illallah tanpa ada ujian. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita menghadapi seluruh ujian keimanan yang akan datang kepada kita.